Silakan untuk rekan lainnya dinyalakan kembali kameranya, dan yang baru bergabung mohon berkenan untuk melakukan rename namanya dengan format nomor absen dan juga underscore nama. Kalau misalnya baru bergabung dan lupa absennya keberapa gitu ya di data science, saya akan up lagi link absennya, link peserta data science di room chat kita. Oke, terima kasih yang sudah on kamera. Saya izin untuk mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, saya pengen cek semangat pagi nih, kakak-kakak. Oke, saya pengen cek semangat pagi nih, walaupun udah jam berapa nih ya? Udah jam 1:30 ya, jam 1:30 lebih, dan udah Jumat, udah kebayang-bayang weekend gitu ya. Jadi ditahan kakak-kakak 2 minggu ke depan, kakak-kakak harus mulai kompetisi termasuk weekend gitu ya. Nanti akan disampaikan calendar of event-nya. Saya pengen cek semangat pagi dari kakak-kakak seperti biasa. Jika saya menyapa kakak-kakak dengan sapaan pagi-pagi, kakak-kakak bisa menjawab seperti biasa 3 kali pagi-pagi dengan tangan mengepal ke depan, suara lantang dan aura positifnya keluarkan. Bisa ya? Boleh dong di audionya di-on-kan, speakernya di-on-kan. Kita mulai 1, 2, 3. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak kakak-kakak. Mudah-mudahan betul-betul bisa semangat sepagi itu walaupun jam berapapun ya. Dan semangatnya bisa dijaga walaupun kita sudah agak sedikit lama vakum di data science ini. Perkenalkan kembali, mungkin takutnya ada yang lupa. Saya Aditya Dharma Priyatna selaku Project Manager atau PIC dari program Telkomaton. Dan di sini juga saya ditemani oleh rekan saya, ada Kak Siska yang suka neror kakak-kakak ya terkait NDA, terkait marketing kit dan lain-lain. Mohon maaf jika banyak yang neror gitu ya. Kemudian di sini juga saya ada rekan-rekan dari kampus Merdeka ya yang join di Telkomaton, ada Kak Syarif, ada Kak Tarida, dan juga ada Kak Ilham. Di sini juga sudah bergabung ya teman-teman yang support luar biasa, dedikasinya tidak pernah berhenti, teman-teman mentor. Ada Kak Saiful, ada Kak Revalda, ada Kak Andi, ada Kak Anton, Kak Igor, Kak Dinar. Terima kasih banyak, kita berikan apresiasi positif nih, tepuk tangan ataupun jempol digitalnya untuk rekan-rekan mentor yang sudah mempersiapkan kompetisi ini. Juga saya ingin mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman AMA Development ya yang sudah bergabung, yang membantu mempersiapkan kompetisi juga. Ada Kak Raffi Raharjo, ada Kak Dwi, dan juga ada Kak Afini. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Data Science Batch ketiga Telkomaton. Kita berikan apresiasi positif yang semangatnya tidak pernah padam nih. Saya mau kasih reaction. Nah, reaction saya love ya untuk teman-teman, karena dengan sepenuh hati teman-teman bisa sampai sejauh ini journey-nya ya. Belajar malam-malam dari jam 7 sampai jam 10, dan semangat teman-teman masih bisa dijaga sampai sekarang. Kita udah bersama dari bulan Februari dan sekarang sudah Agustus ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Wah, udah 6 bulan, 7 bulan lebih. Dan kalau ditambah kompetisi mungkin makin komplit. Nah, kakak-kakak, sebelum mulai mari kita berdoa agar apa yang menjadi tujuan kita hari ini melakukan technical meeting Data Science Competition dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dapat dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Mudah-mudahan kakak-kakak tidak lupa ya dengan journey Telkomaton yang 4C, ada course, coach, community, dan juga competition. Kakak-kakak sudah melewati course, sudah melewati coach, community emang sifatnya lifetime, dan terakhir nih kakak-kakak akan melaksanakan kompetisi. Di mana kompetisi ini salah satu bentuk evaluasi apakah keilmuan-keilmuan yang sudah mentor eksternal kemarin berikan kepada kakak-kakak itu dapat diimplementasikan, dapat diserap dengan baik oleh kakak-kakak atau belum gitu. Tapi jangan takut, kalaupun misalnya kakak-kakak belum terlalu percaya diri untuk mengerjakan kompetisi, semampunya saja. Karena untuk mendapatkan sertifikat Telkomaton, nanti kakak-kakak harus ikut seluruh journey. Jadi minimal kakak-kakak itu submit nanti kompetisi. Jadi akan dikasih tuh berapa kesempatan kali submit, ada 50 kali kesempatan kakak-kakak untuk submit nanti dokumen kompetisi ya, dan semampunya aja. Jangan sampai kayak, aduh aku malu Kak Adit, nilainya kecil. Nggak apa-apa kakak-kakak, terpenting kita lihat effort kakak-kakak sejauh mana. Itu pun kami akan apresiasi. Nah, sebelum kami mulai terkait teknis dan hal-hal lainnya terkait kompetisi, saya akan menjelaskan terkait calendar of event-nya nih kakak-kakak. Sebentar, saya izin share screen untuk calendar of event-nya. Jadi boleh dicatat ya. Nanti juga kami akan share calendar of event-nya sehingga kakak-kakak bisa ancang-ancang gitu ya. Bisa ancang-ancang. Oke, sudah terlihat ya Kak Siska?
Oke. Nah, kakak-kakak, inilah calendar of event Data Science Competition hari ini. Sepertinya, mohon maaf, sepertinya belum ada perubahannya, Kak Sisa. Ini kalender yang terakhir kah? Oke, kakak-kakak, nanti mungkin jelasnya akan dijelaskan di SOP ya. Jadi hari ini, hari Jumat tanggal 26, kita akan melaksanakan kompetisi technical meeting kompetisi data science competition ya. Hari ini kita sampai jam 15 paling maksimal sesuai dengan nota dinas. Kemudian kakak-kakak akan mulai kompetisi itu besok hari Sabtu tanggal 27 Agustus ya, sampai tanggal 10 September 2022. Jadi waktunya itu 2 minggu kakak-kakak untuk kompetisi. Kemudian selama 2 minggu mungkin kakak-kakak bertanya-tanya ngapain aja nih Kak Adit 2 minggu, nanti akan dijelaskan oleh Kak Revalda dan juga Kak Saiful. Kemudian setelah 2 minggu itu kami akan umumkan 10 besar dengan dokumen atau nilai ROC terbaik. Jadi nanti kakak-kakak akan upload dokumen ke leaderboard, bakal kelihatan tuh live scoring-nya, siapa yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai terakhir gitu ya, sesuai dengan jumlah peserta. Kemudian nanti tanggal 12 September 2022 kami akan mengumumkan siapa yang masuk ke top 10. Kenapa sih harus diumumkan ke top 10-nya? Karena top 10 itu akan melakukan presentasi atau pitching, showcase. Nanti kakak-kakak juga harus menyiapkan pitch deck ya. Kemudian yang dinilai apa? Nanti yang dinilai adalah terkait teknikal ya. Untuk detail-detailnya nanti Kak Saiful dan Kak Revalda akan menjelaskan. Kemudian dari top 10 itu nanti akan dikerucutkan lagi, akan dipilih 3 besar. 1, 2, 3. Tapi belum nilai akhir, belum menjadi juara 1, juara 2, sama juara 3. Nanti 3 besar itu akan melakukan pitching kembali atau showcase. Yang membedakan adalah pitching kali ini dengan top 3 itu jurinya adalah top management, band 1 dan band 2. Baik dengan latar belakang dari data science ataupun non-data science. Dan penilaian yang dilakukan di showcase tahap 2 atau top 3 itu adalah penilaian-penilaian non-technical. Jadi lebih ke business impact, kemudian insight apa sih yang bisa didapatkan oleh top management, dan roadmap ke depannya sebetulnya kakak-kakak ini ingin berkontribusi seperti apa ketika kakak-kakak itu membuat modeling dan solusi yang diberikan. Karena memang case yang kami berikan itu adalah real use case kakak-kakak. Nanti use case itu harus diakses menggunakan Global Protect atau VPN ya. Kemudian kenapa kita juga menggunakan NDA yang sudah ditandatangani, karena memang itu menjadi salah satu persyaratan dari DIT dan juga dari Telkom agar kakak-kakak menandatangani NDA tersebut supaya kita dapat meminimalisir gitu ya jikalau memang ditakutkan adanya kebocoran-kebocoran data, walaupun kami percaya kakak-kakak sangat berakhlak sekali, amanah gitu ya. Tapi why not ketika kita melakukan double validasi gitu ya untuk security-nya. Itu terkait tanggal-tanggal nanti juga mungkin akan dijelaskan oleh Kak Revalda dan juga Kak Saiful, dan akan dijelaskan juga nanti lebih detail juga di leaderboard dan juga SOP yang akan kami berikan. Sebelum lanjut ke technical, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kakak-kakak terkait calendar of event? Mohon maaf tadi belum bisa ke-share, nanti kami share yang sudah kami revisi, mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah cukup, boleh dong jempol digitalnya. Jika sudah cukup, seperti biasa untuk validasi, dan saya bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Kak Sinta. Terima kasih Kak Karolus, Kak Fajar. Ada yang mau ngasih jempol lagi, Kak Ungu? Oke. Terima kasih, sudah banyak yang ngasih jempol. Maka dari itu selanjutnya kita masuk saja ke penjelasan teknis yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Saiful dan juga Kak Revalda. Silakan Kak Saiful. Kak Siska boleh dibantu saya jadi co-host, Kak Siska? Oke, silakan Kak Saiful. Oke, siap. Yang share screen saya atau Mbak Siska ya? Boleh Kak Saiful. Silakan. Boleh. Bentar. Muncul belum ya share screen-nya? Sudah muncul, Kak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin perkenalan juga ya. Mungkin baru pertama kali ketemu juga dengan saya dan Mas Revalda gitu ya, sebagai mentor di data science gitu ya.
Oke, mungkin langsung aja kita bahas terkait technical meeting untuk kompetisi di data science ini ya. Ini sekilas outline-nya yang akan kita bahas. Jadi untuk kompetisi Tokomaton di data science ini tuh sifatnya individu ya, jadi bukan sebagai tim gitu ya dalam lombanya ini, dan ini tuh wajib bagi semua peserta di stream data science. Oke, ini ada yang ke itu ya. Oke. Selanjutnya untuk timeline sendiri gitu ya, tadi mungkin udah dijelasin ke Adit gitu ya, dari hari ini itu kita technical meeting gitu ya, membahas seperti apa sih kompetisinya, terus di tahap 1 nanti itu mulai besok di 27 Agustus sampai 10 September. Itu terkait kita membuat modeling gitu ya dari persoalan yang ada gitu ya, dan juga submisi hasil. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman bisa masuk ke 10 besar gitu ya, teman-teman akan masuk ke tahap 2 gitu ya. Tahap 2 itu presentasi gitu ya, showcase yang pertama gitu ya, bisa dibilang sekaligus penetapan top 3 gitu nanti di akhir. Nanti yang masuk ke 3 besar itu teman-teman lanjut ke presentasi gitu ya, biasanya ke top management, dan di akhir selesai gitu ya. Habis itu selesai kita kelulusan gitu. Selanjutnya untuk kriteria penilaian gitu ya, di tahap 1 itu kan teman-teman nanti akan dikasihkan case gitu ya, suatu case gitu ya. Jadi teman-teman akan diminta untuk melengkapi dokumen gitu ya yang disubmit, nanti akan ada detailnya, terus juga teman-teman harus sesuai gitu ya format file yang disubmitnya, nanti ada ketentuan juga. Terus untuk penilaiannya di tahap 1 itu difokusnya adalah di ROC score gitu ya. Jadi penilaian yang kita bandingkan nanti 10 besar diambil dari ROC score dari data testing. Nah, jadi di akhir nanti di tahap 1 ini teman-teman yang bisa mendapatkan 10 besar tertinggi ROC score-nya itu dengan dibulatkan hingga 5 angka di belakang koma akan berhak mengikuti ke tahap kedua gitu ya. Selanjutnya di tahap kedua ini mungkin tadi udah di-spill ke Adit juga beberapa hal ya. Ini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah terkait pemahaman bisnis ya, itu 10%, terus juga eksplorasi dan visualisasi datanya itu 25%, transformasi datanya 25%, dan terakhir modeling komponen paling tinggi itu 30%. Ini dan terakhir karena tahap 2 itu sifatnya presentasi gitu ya. Jadi teknik-teknik presentasi yang dipakai teman-teman juga ada penilaiannya juga itu 10%. Dan presentasi ini mungkin ini perlu ditekankan gitu ya, karena nanti teman-teman diberikan kesempatan berkali-kali gitu ya untuk proses submisi di leaderboard sistem kita gitu ya. Nanti presentasi yang dibuat teman-teman itu harus berdasarkan model yang dibuat pada tahap 1 yang terbaik gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman itu submitnya berulang gitu ya, dan ternyata yang terakhir ini malah nggak yang paling bagus gitu ya. Jadi yang paling bagus nilai ROC score-nya gitu ya, itu ternyata di submission ke 10 misalkan, dari 50 submission, berarti nanti teman-teman buat presentasinya berdasarkan submission ke 10 gitu ya, biar inline. Karena kita fokusnya ini di penilaian ROC score. Terus yang terakhir di tabel ini akan diambil top 3 ya tadi ya, diambil top 3 nilai tertinggi yang akan masuk ke tahap 3, showcase tahap kedua. Jadi tahap 2 ini showcase yang pertama, di tahap ketiga ini showcase tahap kedua. Di showcase tahap ketiga ini hanya ada 3 peserta gitu ya, hanya 3 peserta yang akan maju. Di sini penilaiannya juga tentunya bersifat akumulatif dari tahap-tahap sebelumnya gitu. Jadi nggak hanya dari sini, tapi di penilaian ke tahap 3 ini poin-poinnya kurang lebih di presentasi itu 30%, insight bagi top management itu 35%, dan business impact-nya 35%. Oke. Kurang lebih seperti ini ya untuk tahap penilaiannya. Masing-masing penilaian di masing-masing tahap gitu. Oke, lanjut. Oke, panduan submit. Ini untuk panduan submission-nya gitu ya. Untuk tahap pertama itu teman-teman diperkenalkan submit maksimal sebanyak 50 kali submit gitu ya, selama periode tadi gitu. Sekitar 2 minggu tadi ya. Submit hasil melalui leaderboard ini, linknya menggunakan LDAP loginnya dan Global Protect gitu ya. Mungkin nanti bila ada teman yang belum punya akun, nanti mungkin koordinasi dengan Kak Adit gitu ya. Terus selanjutnya adalah wajib mengirimkan minimal 3 hal gitu ya.
Yang pertama itu untuk submission tahap 1 ini dokumen formatnya PowerPoint gitu ya. Terus script pengerjaan formatnya Python ya, karena teman-teman belajar di Python. Dan hasil prediksi berformat CSV. Hasil prediksi ini nantinya yang teman-teman juga upload ke dashboard untuk leaderboard-nya gitu ya, untuk leaderboard-nya. Selanjutnya nomor 4 ini file yang submit harus sesuai dengan format yang ditentukan gitu ya. Ini penamaannya, namingnya itu NIK, tipenya apa, submit ke berapa gitu ya, file extension. Ini untuk contohnya gitu ya, misalkan dokumen cara pengerjaannya ini yang tadi formatnya PowerPoint atau PDF itu misalkan dikasih nama NIK, dokumentasi gitu ya. Ini misalkan yang diambil terbaiknya misalkan submission pertama udah paling bagus nih, berarti seperti ini gitu ya. Ini selanjutnya ini versi PDF gitu. Terus yang executable script-nya gitu ya, ini di save sebagai Python gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman ngodingnya pakai notebook gitu ya, nanti perlu di-convert dulu ke executable script ya. Selanjutnya untuk hasil prediksi dari data test gitu ya. Ini formatnya CSV ya, comma separated value. Untuk kolomnya sendiri nanti ada 2 ya, CLE ya, dan label. Label itu maksudnya prediction-nya gitu ya. Probabilitas prediction-nya. Nah, ini nanti ketiga file ini yang wajib di-submit teman-teman untuk tahap 1 gitu ya. Bentar. Oke, ini untuk panduan submission di tahap 1. Nanti mungkin kalau tahap 2 mungkin nanti ada penjelasan selanjutnya gitu ya untuk teman-teman yang lolos di tahap kedua. Selanjutnya untuk informasi tambahan gitu ya, nanti teman-teman juga akan dikasih SOP gitu ya untuk cara akses Jupyter Notebook dan akses database, nanti dikasih linknya gitu ya. Ini nanti akan dikirimkan melalui personal message mungkin dari timnya Kak Adit gitu ya. Mungkin mulai besok atau hari ini gitu untuk baca-baca dulu. Terus untuk template deck, nah ini untuk template PowerPoint gitu. Jadi teman-teman nanti udah tinggal pakai aja PowerPoint-nya, template-nya, jadi fokusnya lebih ke konten gitu ya, konten yang akan teman-teman isi gitu ya. Terus juga ada desain sistem dari Digital Amoeba gitu. Ini nanti teman-teman bisa pakai untuk proses pembuatan deck yang akan teman-teman buat. Nah ini untuk platformnya sendiri, kita dari panitia udah menyediakan gitu ya untuk akses ke database dan ke Jupyter Notebook. Ini nanti masing-masing peserta tentunya akan mendapatkan kredensial masing-masing ya untuk akses ke database dan Jupyter-nya. Ini karena sistemnya beda-beda gitu ya. Ini mungkin sekilas saya akan menjelaskan terkait PDF-nya ya. Oke. Nah, ini untuk akses ke database gitu ya. Mungkin di sini nanti kita bagikan juga untuk PDF ini ya. Case-nya di sini kita pakainya Windows gitu ya. Jadi sebagai salah satu contoh kita kliennya itu pakai aplikasi The Beaver. Tentunya nggak harus pakai The Beaver gitu ya. Ini hanya sebagai salah satu contoh gitu ya yang bisa digunakan teman-teman karena sifatnya gratis ya, bisa dipakai yang Community Edition. Jadi nanti tinggal buka di sisi kiri. Ya, ini udah muncul kan ya. Untuk PDF-nya muncul kan ya? Muncul, Mas, muncul. Oke. Nanti tinggal dibuka gitu ya. Nanti mungkin agak berat gitu ya. Si The Beaver ini nanti sabar aja mungkin laptopnya masing-masing. Nanti di sisi kiri ini ada membuat koneksi gitu ya. Nanti tinggal pilih aja. Di sini case-nya kita pakainya MySQL, tinggal dipilih terus dimasukin aja nanti ini server host, port, username, password itu nanti dari timnya Kak Adit gitu ya. Insya Allah akan mengirimkan ya hari ini atau besok gitu ya. Besok kayaknya. Terus untuk connect ke database-nya juga nanti setelah ini kan di finish gitu, nanti muncul di sisi kiri itu host yang baru ditambahkan, nanti tinggal di klik kanan connect aja gitu ya. Pastikan sebelum connect ini teman-teman udah connect ke VPN Global Protect gitu ya, karena ini aksesnya ke intranet Telkom. Nah ini kalau udah connect seperti ini, nanti bisa teman-teman cek sendiri ya. Ini kebetulan screenshot lama, jadi datanya mungkin berbeda gitu ya. Tapi kurang lebih step by step-nya seperti ini. Ini kalau misalkan cara mengquery-nya juga disampaikan di ini ya, kalau misalkan teman-teman mau nyoba langsung dari sini. Oke, mungkin itu sekilas akses ke database. Selanjutnya kita juga nyediain Jupyter Notebook online gitu ya. Nanti untuk link-nya sendiri ini akan diberikan dari Kak Adit gitu ya.
termasuk juga passwordnya masing-masing peserta tentunya berbeda-beda gitu ya. Ini nanti kalau misalkan teman-teman mau ngoding secara online gitu ya. Nah ini sebenarnya langsung seperti biasa ya, mungkin teman-teman udah biasa gitu ya akses ke Jupyter Notebook ya. Ini kalau mau secara online seperti ini. Nanti pakai terminal gitu ya. Misalkan kalau teman-teman ada kebutuhan, ada package yang perlu diinstal gitu ya, belum keinstall library Python-nya belum keinstall, nanti bisa dipakai pip ya standar. Ini aksesnya terminal biasa, ini juga misalkan pakai Conda juga bisa. Ini misalkan ini tutorial akses database via Jupyter Notebook juga kita kasih gitu ya. Nanti disesuaikan aja sesuai nanti misalkan hostnya disesuaikan gitu ya, usernya, passwordnya disesuaikan sesuai yang di teman-teman dapat gitu. Nanti bisa dicoba sendiri gitu ya. Kurang lebih tutorialnya seperti ini sih untuk akses ke database dan Jupyter Notebook. Mungkin dari saya itu aja ya, mungkin bisa dilanjut ke Revalda. Oke, terima kasih Kak Saiful. Kita berikan apresiasi positif untuk Kak Saiful, tepuk tangan ataupun jempol digitalnya. Selanjutnya yang akan melanjutkan pembahasan terkait teknis akan disampaikan oleh Kak Revalda. Untuk waktunya kami persilakan Kak Revalda. Halo Kak Adit, suara saya sudah terdengar ya Kak? Sudah terdengar jelas Kak? Asik. Iya, baik. Oke, saya juga share screen udah kelihatan ya Kak? Sudah terlihat Kak. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Revalda, bagian dari tim Future Mentor untuk Telkom Aton 3 Stream Data Science. Di sini mewakili rekan-rekan Kak Saiful dan Kak Igor ya. Juga ada Kak Anton dan Kak Andi untuk mentornya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Saiful. Jadi rekan-rekan sekalian, pada case untuk kali ini, untuk Telkom Aton 3 Stream Data Science, kita akan fokus di cross-selling, upselling, prediction. Kak Revalda, Sini. punten boleh Ya, di sorry. slideshow Kak? Oh ya, sebentar. Oke. Sorry. Di sini udah kelihatan ya? Oh, sorry. Oke. Slideshow aja biar gede ya. Nah, ya terima kasih Kak Revalda. Iya, oke. Nah, di sini jadi fokusnya adalah untuk upselling. Kalau nanti mungkin bisa dilihat di leaderboard juga, produknya itu adalah cloud storage ya untuk IndiHome. Jadi di sini kita memberikan rekan-rekan semua data mengenai selama ini historis pelanggan seperti apa, pelanggan yang sudah membeli layanan IndiHome Cloud Storage seperti apa, dan nanti diprediksikan dengan rekan-rekan melalui di dalam sandbox gitu. Mungkin saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, kami di sini memberikan dua dataset, yaitu dataset training dan dataset submission. Jadi pada dataset ini ada variabel, ibaratnya variabel X dan variabel Y-nya, yaitu variabel X untuk prediktornya dan Y untuk variabel outcome atau targetnya. Jadi setelah rekan-rekan membuat modeling pada training set, lalu model tersebut rekan-rekan prediksikan di data submission untuk menghasilkan prediksi berapa probabilitas masing-masing pelanggan untuk berlangganan paket IndiHome Cloud Storage ini. Berikut adalah variable description-nya. Mungkin saya tidak akan terlalu spesifik ya, satu persatu menyebutkan, namun mungkin secara singkat untuk masing-masing pelanggan nanti akan diberikan ID berupa enclave. Mungkin rekan-rekan beberapa sudah ada yang familiar ya. Jadi di ID di dalam use case kita pada kali ini adalah enclave. Nanti mungkin ini akan di-share ya Kak Adit ya, PPT-nya ya. Betul. Iya, jadi nanti mungkin thank you Kak Adit. Mungkin nanti rekan-rekan bisa membaca sendiri variabel-variabelnya. Mostly mungkin beberapa teman-teman yang di operational IndiHome juga udah melihat ya beberapa dari variabel ini. Di sini juga kita ada macam-macam, ada usage, ada tagihan, lalu di sini juga ada usage, upload download, durasi telepon, frekuensi telepon, internet, dan lain sebagainya. Mungkin as a grain of salt aja, mungkin tips dari saya, sebenarnya jangan dipusingin, tapi rekan-rekan perlu memastikan mana sih variabel-variabel mana yang penting. Kalau menggunakan semua juga ya nggak apa-apa, bebas gitu, tapi masing-masing mungkin ada stylenya sendiri ya dalam menggunakan variabelnya. Rekan-rekan mungkin juga bisa menggabungkan beberapa variabel menjadi satu gitu, agar bisa menjadi variabel yang bermanfaat pada model prediksi rekan-rekan sekalian. Saya skip aja. Ya, jadi mungkin tadi dari Kak Saiful sudah menjelaskan ya terkait 10 besar tim ya, 10 besar orang yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya.
Di sini akan kami jelaskan mengenai flow submission-nya. Jadi rekan-rekan yang sudah mendapatkan training set di table ini nanti akan membuat model prediksinya, lalu dapat menghasilkan output berupa submission table. Submission table tersebut nantinya akan dikonversi ke dalam bentuk CSV yang kemudian akan diupload ke web leaderboard yang sudah tim Amatek sediakan begitu ya. Nah, jadi prosesnya tidak terbatas seperti ini ya, tapi jika rekan-rekan merasa oh ternyata saya masih kurang nih dari target, atau misalnya di leaderboard nih lagi di posisi bawah gitu, saya pengen ngejar nih buat top 10 gitu, ingin mengamankan posisi dan merasa tidak puas, silahkan submit lagi maksimal 50 kali dalam satu kali kompetisi ini. Jika tidak puas nanti bisa bikin modelnya lagi, bisa olah-olah datanya lagi, mungkin rekan-rekan pengen lihat datanya lagi, visualisasi datanya seperti apa, IDE-nya seperti apa, oh ternyata menemukan insight baru gitu kan. Nanti bikin lagi submission table-nya, di-convert ke CSV, dan di-submit lagi, dan rekan-rekan bisa melihat apakah hasilnya naik atau turun gitu ya. Nah, jika udah puas sama nilai yang terbaiknya, jangan lupa di-submit dokumentasinya di web leaderboard tersebut, di dalam format PPT PDF, lalu script executable Python script-nya, dan juga CSV dari prediksinya. Good luck untuk semuanya pada kompetisi kali ini. Mudah-mudahan dapat mendapatkan hasil yang terbaik ya dari proses pembelajarannya. Mungkin itu saja dari tim kami. Kak Adit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Revalda. Kita berikan apresiasi positif juga nih untuk Kak Revalda dan juga Kak Saiful ya. Tadi sudah merumuskan, sebetulnya ini sudah dirumuskan oleh 6 orang mentor yang luar biasa. Internal ya, ada Kak Revalda, ada Kak Saiful, ada Kak Andi, Kak Anton, Kak Dinar, dan juga Kak Igor. Nah, Kak Revalda mungkin sebelum kita buka sesi tanya jawab, biar teman-teman makin kebayang gitu ya Kak Revalda, kita mungkin bisa masuk ke leaderboard, nanti teman-teman akses kemana, kemudian boleh dikasih tutorial dikit-dikit Kak Revalda sama Kak Saiful. Oh, oke, baik Kak Adit. Leaderboard ini merupakan ini ya, yang kita pakai buat submit ya Kak Adit ya? Betul, untuk submit Oke. nanti ya. Baik Kak Adit, mungkin saya izin mewakili tim dari Amatek ya, untuk menjelaskan. Jadi teman-teman, untuk platform leaderboard ini akan saya show. Iya. Screen-nya sudah terlihat ya Kak Adit ya, rekan-rekan Sudah sekalian terlihat, ya? aman Kak. Oke. Jadi rekan-rekan, untuk kami yang sebelumnya di batch 2 Sharing Data Science juga menggunakan ini. Silakan sebelumnya menggunakan VPN ya untuk akses, dan dapat dilihat juga URL-nya. Silakan login menggunakan LDAP Telkom ya yang sudah diberikan. Kebetulan di sini saya dapat akses khusus nih, jadi peserta dummy gitu, jadi pura-pura jadi peserta. Nah, ini kita masukkan user dan password dari LDAP kita. Setelah kita sign in, akan ada prompt sukses. Di sini akan ada halaman overview. Di halaman overview ini mungkin akan menjelaskan secara singkat mengenai kompetisi yang akan kita lakukan. Notable-nya ada deskripsi, lalu ada 4 tab di sini, dataset, evaluation metric, important date, dan rules. Untuk variabel-variabel yang sudah tadi saya jelaskan juga ditunjukkan di sini ya, kalau rekan-rekan ingin lihat variabel-variabel apa saja yang tersedia di data yang kami berikan. Selain itu, kami juga menjelaskan di sini bahwa evaluation metric dari kompetisi yang akan kita lakukan pada Data Science Telkom Batch 3 ini adalah area under the ROC curve atau AUC. Mungkin di materi dari Binar sudah diberikan juga, namun rekan-rekan ada yang ingin penasaran misalnya, silahkan search mungkin di Google, di Medium, atau Towards Data Science gitu ya, mengenai penjelasan mengenai AUC. Jadi di sini kami di back-end-nya menggunakan API untuk menghitung hasil AUC dari submission rekan-rekan dalam bentuk CSV tersebut. Ibaratnya kami punya kunci jawabannya, rekan-rekan submit, lalu kita bandingkan, nanti keluar AUC score-nya dan akan ditunjukkan di leaderboard ini. Selanjutnya, mengenai important date mungkin sudah dijelaskan tadi sama Kak Saiful dan Kak Adit juga ya. Perlu diingat bahwa deadline-nya tanggal 10 September, jadi maksimalkan submission-nya, nggak terburu-buru, namun terukur gitu ya, tiap submit tahu sebenarnya hasilnya itu apa gitu. Dan mungkin rules yang yang sudah kita bahas tadi dari Kak Saiful juga ditampilkan. Note bahwa peserta individu dan seluruh peserta Telkom diwajibkan untuk mengikuti kompetisi ini sebagai bentuk evaluasi learning kita yang sudah kita laksanakan. Oke, terus selanjutnya saya pindah ke tab yang paling menarik nih Kak Adit, yaitu submission. Nah, di submission ini
sebenarnya kalau dari rekan-rekan yang di batch sebelumnya juga berpacu gitu ya. Di sini kita ditunjukkan base score-nya berapa, lalu tanggal kita mencapai base score tersebut berapa, dan kebetulan di sini karena kita pakai data dummy dapatnya cuma setengah, tapi mungkin kami harapkan dari mentor juga rekan-rekan bisa mencapai hasil yang maksimal ya di atas 80%, 90% misalnya. Mudah-mudahan bisa dapat mencapai skor tersebut. Lalu kemudian ada today submission. Kalau di batch sebelumnya itu kita ada batas submission daily, dan kebetulan untuk batch kali ini kita bebaskan rekan-rekan apabila ada yang ini ya, ada yang ingin misalnya selama 13 hari ngepur gitu kayak santai dulu, misalnya diam tiba-tiba di hari terakhir nge-push semua, itu bisa. Jadi maksimal submission-nya itu adalah 50 per hari, namun sepanjang kompetisi ini juga 50 gitu. Nah, jadi silahkan, tapi kalau saran saya sih jangan di akhir-akhir ya, mungkin dicicil-cicil lah gitu. Nantinya kalau ada kendala, error atau apa, itu mungkin jadi kendala juga ke rekan-rekan. Di sini juga ada total submission sepanjang kompetisi. Di sini kita udah coba menggunakan 4 ya, 4 submission gitu. Lalu kemudian rekan-rekan jika ingin mengupload submission-nya bisa di bagian submit prediction ini. Silahkan upload filenya di sini, lalu nanti berikan deskripsi singkat. Saran saya silahkan beri deskripsi singkat agar rekan-rekan tahu gitu apa yang rekan-rekan ubah di dalam model rekan-rekan sekalian, sehingga bisa dievaluasi. Misalnya yang jelek kapan, yang bagus kapan gitu ya. Dan jika sudah selesai, nanti silahkan diklik upload submission. Nanti ketika ada upload submission, nanti akan dihitung skornya gitu. Mungkin Kak Adit, saya coba contoh ya Kak Adit ya, buat Boleh banget, Kak Revalda. Silakan. satu gitu kalau ada, mungkin yang ini kemarin yang kita coba. Sambil nanya nih, Kak Revalda Ya. dulu berapa kali submit nih Kak Revalda? Kalau saya belasan. Belasan ya, tapi juara Belasan satu ke Kak ya. 20-an. Kebetulan di leaderboard saya juga nggak juara satu Kak Adit waktu itu. Deg-degan Nah, juga. Karena peringkat 8 udah di hari terakhir. Jadi takutnya kegeser waktu itu. betul. Berarti yang menarik itu Kak Revalda untuk jadi juara satu itu ternyata nggak nilai leaderboard doang ya Kak ya, semua aspek dinilai ya, nilai akhir. Betul, yang tadi sudah Kak Saiful sampaikan. Yes. Oke, ini saya coba submit satu CSV gitu ya. Lalu deskripsi singkat, misalnya tes tanggal 26/08/22 gitu ya. Kita upload, are you sure? Yes, submit. Success upload, please wait for your score gitu ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa uploadan saya terbaru itu skornya 0,49154. Nah, kebetulan ternyata skornya lebih rendah gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya saya post. Sehingga nanti di base skornya nggak muncul nih di sini karena ini udah skor terbaik saya waktu kemarin 0,509 gitu. Kak Adit, saya mohon izin juga untuk menunjukkan file submission-nya Kak Adit ya. Boleh, silakan. Iya, yang akan rekan-rekan submit perlu diperhatikan filenya dalam bentuk CSV. Ini salah satu contohnya. Sudah terlihat jelas ya Kak Adit ya? Sudah terlihat Kak. Ya, untuk filenya sendiri CSV yang terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom enclave dan kolom label. Nah, kolom enclave ini kan yang udah di masking sama rekan-rekan yang punya data gitu ya. Dan kemudian kolom label ini mungkin jangan terkecoh gitu ya. Kalau di sini memang tulisnya label, tapi maksud kami di sini adalah prediksi dari probabilitas dari enclave tersebut untuk mendaftar IndiHome Cloud Storage atau tidak. Dan perlu dilihat bahwa untuk koma separator pada CSV ini koma seperti ini, dan untuk untuk desimalnya itu pakai titik ya. Jadi mungkin saya ulangi, untuk file CSV terdapat 2 kolom enclave dan kolom label. Kolom enclave ini berisi ID pelanggan, kolom label ini berisi probabilitas dari pelanggan tersebut untuk berlangganan, seperti itu. Dan kemudian di dalam satu baris ini terdapat enclave yang sudah dimasking seperti ini, yang sudah sama dengan datanya ya yang diberikan. Lalu kemudian ada probabilitas dari pelanggan tersebut. Perlu di-note bahwa kolom separatornya itu adalah koma seperti ini,
Dan untuk desimalnya itu adalah titik. Jadi jangan salah. Mungkin rekan-rekan sebelum submit bisa open notepad gitu ya buat ngecek apakah dia separatornya udah benar koma atau titik. Karena kalau menggunakan titik koma dan lain sebagainya itu akan error dan tidak keluar skornya. Begitu Kak Adit untuk file submission-nya. Saya izin kembali ke leaderboard. Oke, siap. Ya, sudah kembali ke leaderboard Kak Adit ya. Sudah kembali, Kak. Oke. Nah, untuk file yang tadi saya tunjukkan itu bisa di-download sama rekan-rekan di file yang ada di link ini. Sehingga nanti rekan-rekan dapat file yang sama kayak saya tadi, yang ada apply label-nya. Jadi bisa dicontoh juga ya formatnya seperti itu. Nah, setelah rekan-rekan selesai gitu ya, artinya sudah merasa puas dengan hasil skor yang ada, bisa di finalize. Di sini finalize itu isinya rekan-rekan akan diminta untuk mengupload filenya ya. Sini ada prediction with highest score yang rekan-rekan sudah submit, yaitu documentation file dan script filenya. Jadi rekan-rekan silahkan upload file dokumentasi dan file scriptnya di sini, lalu finalize. Mohon koreksi jika salah, Kadit, seingat saya kalau udah finalize sudah tidak dapat diubah lagi ya. Yes, betul. Ini ya, iya. Jadi harus harus hati-hati nih menggunakan tombol finalize ini. Mungkin yang terakhir yang fun juga itu kita bisa lihat leaderboard ya. Di sini mungkin ditunjukkan current score kita berapa di 3 angka di belakang koma. Tapi pengalaman kami di batch 1, batch 2 itu kejar-kejarannya bahkan sampai di koma keempat dan 4 angka di belakang koma, 5 angka di belakang koma. Jadi benar-benar ketat. Seingat saya waktu kemarin saya peringkat 8 dengan peringkat 9 itu selisih cuma 3 atau 4 angka di 5 angka ini. Jadi deg-degan juga itu kan. Nah, itu yang mungkin jadi challenging tuh buat rekan-rekan. Silakan susun strateginya mau seperti apa. Di sini ditunjukkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampai semuanya. Dan di sini sih ada nih medalnya Kak ya. Kalau peringkat 1 emas, 2 perak, 3 perunggu nih. Jadi keren juga nih dari teman-teman developernya udah nunjukin juga. Silahkan submit ya mungkin sampai 50 boleh. Ada yang dikit juga nggak apa-apa, itu bebas. Yang penting skornya skor terbaik. Seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu Kak Adit mengenai leaderboard. Teman-teman silahkan kalau ada yang ditanyakan ke saya, Kak Saiful, atau ke Kak Andi, ataupun ke Anton gitu ya. Kak Adit, saya kembalikan ke Kak Adit. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Revalda. Kita berikan apresiasi positif nih, tepuk tangan ataupun jempol digitalnya ya kakak-kakak. Jadi tadi yang paling aku pengen highlight nih Kak Revalda dan Kak Saiful, teman-teman jangan salah klik ya, jangan langsung finalize. Teman-teman itu dikasih kesempatan 50 submit gitu ya, manfaatkan 50 submit itu, tapi jangan di akhir-akhir juga. Karena ada lesson learn tuh, misalnya dia di akhir-akhir, misalnya teman-teman wah panik dan lain-lain, sedangkan yang lain udah submit dicicil dan skornya besar gitu. Jadi kalau mau teman-teman dicicil aja, dilihat leaderboard nih siapa yang pertama, kedua, ketiga, cicil-cicil, perbaiki hingga nanti mendapatkan skor terakhir. Nah, kalau skor terakhir, skor terbaik, barulah teman-teman klik finalize. Di finalize nanti teman-teman akan dimintakan beberapa file submission ya, ada 3 file yang perlu diupload. Tadi yang ada di SOP nanti akan kami berikan juga. Dan yang paling teman-teman harus ingat lagi, di file submission itu teman-teman ada deck presentasi ya. Di deck presentasi itu teman-teman harus menggunakan GSM Digital Amuba dan Telkom Aton. Sudah ada semuanya di sana, decknya sudah kami berikan, warna-warnanya juga sudah ada. Kalau teman-teman mau pakai icon-icon Digital Amuba, kami juga sudah ada di desain sistem Digital Amuba, linknya juga sudah ada, silakan aja di-download nanti ya, di link yang sudah kami berikan. Jadi seluruh GSM deck harus disamakan dengan Digital Amuba. Isinya kayak gimana Kak Adit? Untuk isinya disesuaikan dengan poin-poin yang akan dinilai oleh para mentor nanti. Kan ada script ya, ada poin-poin exploration, visualization, modeling, dan lain-lain. Nah, yang dimasukkan ke deck yang nanti akan disubmit itu adalah sesuai dengan poin-poin tadi yang akan kami berikan juga di SOP. Nah, tapi ada pertanyaan lagi, Kak Adit, nanti akan ada showcase tahap 2 ya. Di showcase tahap 2 itu lebih penilaiannya non-teknikal. Kalau dari showcase pertama, teman-teman mau menunjukkan
bisnis impact atau misalnya solusi yang sebetulnya itu tidak tidak diwajibkan gitu ya oleh para mentor di SOP, misalnya harus membuat produk apa untuk mensolusikan ini, misalnya untuk membuat mensolusikan si cloud storage itu tuh misalnya kita bikin program produk kayak itu dipersilahkan ya teman-teman ya. Cuman ya penilaiannya kembali lagi gitu ya, kembali lagi di penilaian showcase pertama itu technical, di showcase kedua itu business impact. Nah, paling nanti top manajemen yang bakal ngelihat, oh berarti ada solusi yang diajukan gitu ya, itu bisa masuk ke dalam penilaian business impact juga. Itu mungkin ya penjelasan terkait teknis dan juga leaderboard tadi dari Kak Revalda dan juga Kak Saiful. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand, silakan kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang penasaran? Nanti untuk akun kredensial kami akan kirimkan melalui personal message ya, untuk password, untuk username, untuk port, dan lain-lain. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas atau pusing gitu ya? Aduh, Kak Adit udah lama belajarnya, baru sekarang kompetisinya gitu ya. Jadi mohon maaf banget kakak-kakak, memang dinamikanya luar biasa ya di batch 3 ini. Jadi perizinannya sangat panjang sekali gitu ya. Memang kami harus melalui meeting dengan banyak sekali pihak gitu ya. Dan berbagai pihak juga sudah bergabung di Telkomatan Competition, ada dari DIT IT, ada dari DB, kemudian dari para mentor, TCUC, ada Digi Konsil dan lain-lain. Gitu. Oh iya, untuk yang Kak Ungu juga ya, Kak Ungu, waktu itu NDA-nya belum kami sirkulir ya hari ini. Setelah sore ini kami akan sirkulir lagi dengan data yang sudah betul ya, Kak Ungu ya. Ya, siap Kak Adit. Oke, siap. Atau yang belum tanda tangan NDA, mohon untuk ditandatangan ya melalui Privy ID. Oke, ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup? Kalau misalnya sudah cukup, oke. Ada Kak Lukman mau nanya, silakan Kak Lukman. Mas, sorry, mau tanya, tadi terlewat mungkin ya. Itu yang dipakai itu yang high score-nya, misalkan ya udah submit ke 3, terus ternyata ke 4 turun. Nah, itu yang masuk ke yang apa ya tadi? Yang mau disubmit itu dia milih yang keberapa gitu atau otomatis yang high score-nya, Mas ya? Oke, boleh dijawab Kak Revalda atau Kak Saiful? Baik Kak Adit, mungkin saya share leaderboard-nya lagi Kak Adit ya. Boleh, silakan Kak. Iya, terima kasih Mas Lukman atas pertanyaannya. Untuk data yang disubmit atau yang nanti terrecord, nanti juga yang munculnya adalah best score-nya ya, atau skor terbaiknya. Jadi di sini bisa lihat nih, historinya kita sudah 5 kali submit untuk peserta dummy ini. Dapat dilihat bahwa skornya terjadi fluktuasi ya, naik turun 0,502, 491, 509, dan ternyata di yang ketiga ini yang terbaik. Nah, ini kan 0,509. Dan nanti skor yang terrecord di sistem kami 0,509, dan nanti di leaderboard-nya juga 0,50915. Kemudian untuk finalisasinya, kita finalize dan kita download. Kalau kita download ini adalah yang prediction with highest score-nya, artinya sudah skor yang terbaik. Jadi mungkin misalnya Mas Lukman lupa nyimpan filenya, bisa download di sini. Tapi kalau udah nyimpan juga tinggal langsung upload. Jadi yang di-record adalah skor terbaik, bukan skor terakhir. Demikian. Baik, bagaimana Kak? Sudah cukup jelas Kak Lukman? Izin nambahin boleh? Boleh Kak Saiful. Ya. Kak Lukman, siapa tuh? Maaf. Ya. Iya, Kak Adit. Jadi tadi kan waktu submission kan dari secara leaderboard kan otomatis milih yang skor paling tinggi gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan teman-teman ternyata itu mau lanjut ke tahap 2, itu kan harus submit dokumen lain gitu selain submission tadi ya. Perlu submit PDF atau PPT gitu kan. Nah, PDF PPT itu harus disesuaikan dengan model yang terbaik juga gitu ya. Jangan sampai malah beda model gitu dari model yang nilainya terbaik. Paling itu sih tambahannya. Terima kasih Kak Saiful. Kak Lukman, ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup? Ya, cukup, Mas. Oke, terima kasih Kak Lukman atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman, there is no silly question ya. Bahasa gaulnya gitu ya, there is no silly question katanya. Jadi jangan malu untuk bertanya kalau misalnya ada pertanyaan yang, aduh Kak Adit ini receh banget pertanyaannya, nggak apa-apa teman-teman, karena kan Telkomatan itu tempatnya salah, tempatnya belajar ya, bukan tempatnya orang-orang yang mau show off dan mau pamer-pamer gitu ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Mohon izin Kak, Boleh, silakan Kak. mau tanya konfirmasi aja. Berarti kalau dalam satu hari, katakanlah ini yang ekstrim gitu, dalam satu hari itu bisa submit untuk ngetes itu sampai 50 kali gitu ya. Kemudian tapi kalau untuk yang finalize-nya hanya dikirim sekali gitu ya?
Boleh dibantu dijawab, Kak Revalda atau Kak Saiful? Halo, nanti Kak Saiful kalau menambahin silahkan ya. Jadi untuk finalize memang hanya sekali. Jadi untuk finalize-nya nanti kalau bisa sudah yang terakhir, udah best gitu ya. Nah itu nanti di finalize. Tapi submit-nya berapa kali terserah untuk yang submission CSV-nya untuk di leaderboard. Cuma nanti finalize-nya sekali. Koreksi kalau saya salah nih Kak Saiful, Kak Adit benar ya seperti itu ya? Betul, betul. Kak Saiful ada yang ingin tambahkan? Cukup, cukup. Oke, siap. Gimana Kak Eri? Aman Kak Eri? Aman, Oke, aman. aman ya. Siap Kak Eri. Semangat banget nih Kak Eri ya. Kita udah mulai tektokan. Aksesnya juga sudah bisa aman ya Kak Eri ya? Ke VPN-nya ya? Oh, aman sekali. Aman. Siap. Terima kasih Kak Eri. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum nanti teman-teman nggak bisa bertanya secara private ya ke teman-teman mentor karena ada rules of games. Jika teman-teman ingin bertanya, harus bertanya di grup Telegram kita di internal yang ada tulisan hashtag internalnya ya. Itu peraturannya. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Silakan. Atau sudah cukup? Kalau misalnya sudah cukup, boleh dong jempol digitalnya. Atau misalnya, aduh pusing banget Kak Adit. Nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan ya. Sharing-sharing nanti sama teman-teman yang lainnya. Nah, sekedar informasi, jadi Kak Revalda dan Kak Saiful juga adalah peserta Telkom Aton batch kedua, dan beliau-beliau inilah yang menjadi juara di Data Science batch kedua. Kita berikan tepuk tangan nih untuk Kak Revalda dan juga Kak Saiful ya. Dan sekarang Kak Saiful dan Kak Revalda itu menjadi future mentor di Telkom Aton batch ketiga. Mudah-mudahan Kak Saiful sama Kak Revalda juga bisa betul-betul terjun full ya di Telkom Aton batch keempat, baik itu di data science atau misalnya mau cross stream gitu ya. Karena sebetulnya Kak Revalda dan juga Kak Saiful itu sekarang peserta Telkom Aton batch ketiga juga. Kak Revalda adalah peserta deep learning, Kak Saiful itu adalah peserta cyber security, dan keduanya sudah masuk kompetisi. Kak Revalda masuk top 3, tapi Kak Revalda nggak tahu gitu ya juara 1, 2, 3 karena belum diumumkan. Kak Saiful belum diumumkan juga apakah juara atau enggak. Karena yang punya nilai adalah saya. Ditunggu ya Kak Saiful, Kak Revalda juara atau enggak gitu. Nah, untuk teman-teman juga, jadi ada satu privilege yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau misalnya betul-betul ingin bergabung ke Telkom Aton batch 4 dan batch-batch selanjutnya, baik itu mau jadi mentor atau misalnya mau jadi peserta lagi, silakan berusaha semaksimal mungkin ya. Karena biasanya untuk juara 1, 2, 3 dapat privilege tersendiri. Entah itu ditawarkan untuk future mentor atau teman-teman bisa ikut lagi Telkom Aton tanpa seleksi. Dan teman-teman bisa ikut stream apapun tanpa seleksi. Jadi silakan kejar semua privilege-privilege itu. Teman-teman juga bisa dikasih akun Coursera selama kita masih punya kontrak dengan Coursera, dan kita masih lama kontrak dengan Coursera, udah memperbaharui kemarin udah 3 sampai 3 tahun, 4 tahun, dan sekarang Coursera makin lengkap keilmuan-keilmuannya. Kalau teman-teman juara kita nggak bakal cut. Tapi kalau teman-teman misalnya progresnya kurang bagus, terus misalnya udah selesai, kita bakal cut untuk Coursera-nya kayak gitu ya. Jadi tolong untuk self learning-nya juga ditingkatkan lagi teman-teman. Kemudian pertanyaan yang paling menarik sering muncul, Kak Adit ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Lumayan lah untuk jajan bakso gitu ya. Nanti juga akan ada hadiah juga untuk best learner gitu ya. Best learner itu dinilai dari mana Kak Adit? Dinilai dari assignment yang sudah dikerjakan teman-teman dengan Binar Academy, kemudian self learning yang di Coursera udah kami kasih, kita lihat tuh progresnya apakah completed 100% semuanya, kemudian apakah teman-teman submit kompetisi juga di leaderboard. Jadi seluruh journey teman-teman harus ikut. Jadi nggak ada tuh kalau best learner tuh dia tuh misalnya jago banget nilainya 100 atau enggak, tapi gimana cara teman-teman mengimplementasikan, bersemangat dan mengikuti seluruh journey di Telkom Aton. Kayak gitu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan terkait Telkom Aton atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya ingin invite nih mentor-mentor suhu dari Telkom Aton batch 1 dan batch 2 yang membersamai saya merumuskan data science. Ada Kak Anton dan juga Kak Andi nih, boleh dibantu di spotlight Kak Siska. Ada Kak Andi, apakah Kak Dinar bergabung? Sebentar. Ini adalah Kak Anton teman-teman. Kalau misalnya udah ada yang kenal gitu ya. Halo Kak Adit dan rekan-rekan semuanya. Halo. Nah Kak Anton, Kak Andi boleh mungkin memperkenalkan dulu sambil jika ada wejangan atau tips and trick dan menambahkan informasi-informasi tadi mungkin yang belum disampaikan, silakan Kak Anton dulu mungkin. Oke, mungkin pesannya semangat aja buat rekan-rekan semuanya gitu ya. Karena kan sekarang ini Telkom lagi gencar banget ya cari talent-talent yang digital gitu ya. Dan salah satunya adalah data science ini. Mungkin dengan adanya Telkom Aton ini bisa menjembatani teman-teman untuk mengenhance kemampuannya gitu ya, seperti itu.
Terus mungkin untuk pesannya, mungkin tadi agak teringat juga gitu ya. Karena kan baru-baru ini kan ada kayak kebocoran data dan lain-lain ya. Jadi harapannya yang tadi kita udah sediakan gitu ya platformnya, Anaconda ataupun mungkin di database-nya, kita mainnya di situ aja gitu ya. Teman-teman jangan sampai nanti mainnya data sampai di luar ataupun mungkin di lokal teman-teman seperti itu. Itu aja sih mungkin Desa. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih tepuk tangan digital dong untuk Kak Anton, luar biasa ya. Telkomaton kayaknya nggak bakal berdiri kalau misalnya nggak ada Kak Anton, karena Kak Anton itu membersamai kita dari batch 1 ya, merumuskan seluruhnya. Terima kasih Kak Anton. Betul banget tadi highlight dari Kak Anton, kita udah kasih playground-nya teman-teman, jangan sampai bawa data-data kita keluar. Karena teman-teman udah ada NDA, kalau misalnya ketahuan teman-teman bawa data itu keluar, nanti bakal ada, ya tahulah mungkin ya akibat punishment-nya seperti apa kalau misalnya, karena itu data-data real teman-teman. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kalau misalnya kami nggak bisa tracking gitu ya, teman-teman tuh kayak berpikir, aduh nggak ketahuan kok aku misalnya download data ini keluar, nanti bakal kelihatan teman-teman dari history sandbox dan lain-lain. Karena akun teman-teman udah bisa di-tracking dari kita. Gitu. Selanjutnya, Kak Andi, silakan memperkenalkan diri mungkin sama ngasih tips and trick atau ujangan lainnya, Kak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Adit. Halo teman-teman semuanya di Telkom Atom Batch 3 ya. Betul. Tadi pesan-pesannya udah lengkap diringkas oleh Mas Anton, jadi saya cuma menambahkan aja, selain semangat, teman-teman juga harus menikmati ya proses kompetisi ini ya, jangan jadi beban lah gitu ya. Meskipun ini kompetisi, ini anggap aja sebagai challenge diri sendiri gitu ya. Seberapa jauh sih ya kita mengerti apa yang sudah disampaikan oleh mentor-mentor dari kemarin Binar ya? Betul, dari Binar gitu kan. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kak Andi. Kita berikan apresiasi positif juga nih sama Kak Andi. Sama nih, Kak Andi sama Kak Anton ini adalah mentor-mentor legend di data science ya, membersamai juga dari batch 1. Terima kasih Kak Andi, Kak Anton. Mudah-mudahan masih bisa membersamai ya Kak di batch 4. Hatur nuhun sekali. Oke, teman-teman, saya kasih kesempatan lagi deh, satu kali lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Saya hitung mungkin sampai berapa tuh? Sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita anggap teman-teman paham ya untuk seluruh SOP, seluruh aturan main di Data Science Competition. Teman-teman jangan malu, tujuan dari kompetisi itu bukan melihat siapa yang paling tinggi skornya, tapi kita pengen lihat seberapa tinggi usaha teman-teman ya untuk mengikuti dan menyelesaikan seluruh program di Telkomaton, khususnya journey kompetisi gitu ya. Jadi silakan submit di lessonan kemarin juga ya, Kak Saiful, Kak Revalda ada tuh yang submit tapi dia nilainya 0, tapi dia ada usaha untuk submit. Akhirnya kita tetap kasih sertifikat untuk Telkomaton program gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat sertifikat Telkomaton harus submit juga 29 orang dari data science student. Itu saja mungkin ya, kita selesai lebih cepat di 14.27 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat berkompetisi. Untuk akun kredensialnya akan kami update sore hari ini, tapi untuk kompetisi akan dimulai besok hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ya, sekali lagi kompetisi akan dimulai besok Sabtu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk akun-akun kredensialnya akan kami kirimkan sore ini, tapi teman-teman belum bisa akses untuk leaderboard-nya karena leaderboard baru bisa diakses besok. Kemudian untuk recording data science technical meeting untuk SOP dan seluruh dokumentasi akan kami update di Eventir ya. Jadi teman-teman diharapkan langsung mengakses sore ini ke Eventir, baik itu di banner dan juga di media learning. Jadi kalau misalnya lupa-lupa, silakan diingat-ingat lagi ya melalui video recording yang akan kami update di Eventir. Nanti akan kami beritahu kalau misalnya seluruh dokumen sudah terupdate. Kak Revalda cukup, ada yang ingin tambahkan? Cukup. Kak Saiful cukup? Kak Anton cukup? Kak Andi cukup? Oke, terima kasih banyak. Saya izin hapus spotlight dulu. Kita foto bersama nih. Yang belum on kamera, boleh dong on kamera dulu teman-teman. Udah lama banget ya kita tidak melihat wajah teman-teman data science yang semangat luar biasa. Boleh dibantu kasih sekali foto bersama, gaya bebas saja. Oke. Oke, siap. Udah siap nih teman-teman? Ya, siap. 1, 2, 3. Nah, kebetulan ini ada 2 slide ya, Kak Adit. Oke, untuk slide 2. 1, 2, 3.
mantap. Oke, terima Kak. kasih Kak Siska. Sudah. Wah, luar biasa sekali ya. Kak Alam sambil nyetir, hati-hati Kak. Luar biasa sekali semangatnya memang ya, Telkomatan batch ketiga. Saya Aditya Dharma Priyatna mewakili seluruh panitia. Memohon maaf jika ada kesalahan ya, kurang berkenan. Selama program Telkomaton kita sudah mau berakhir di Telkomaton dan sudah akan memulai lagi Telkomaton batch keempat. Kalau misalnya mau ikut lagi silakan. Karena bulan September kita sudah akan open recruitment lagi untuk Telkomaton batch keempat gitu ya. Terima kasih Kak Anton, Kak Saiful, Kak Dinar, kemudian Kak Andi, Kak Revalda. Terima kasih juga teman-teman dari Amadev ya, ada Kak Raffi, Kak Afini, dan juga Kak Dwi. Terima kasih juga kami ucapkan dengan rasa bangga kepada seluruh Telkomaton student ya, batch ketiga Data Science. Selamat berkompetisi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.